yang telah kami dengarkan, yang menyatakan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami butuh firman-Mu untuk meneguhkan, menguatkan, menghiburkan, menuntun kami menjalani hari-hari hidup di tahun 2023. Memohonkan biarlah Allah Kudus mengurapi hamba-Mu dan menolong kami sekalian, berikan sikap hati yang benar, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat tahun baru semua. Mungkin sudah saling salam, tapi sekarang salam lagi, kiri kanan lagi. Selamat tahun baru. Berikan senyum yang baik. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke. Nanti langsung balik cepat ya, karena mau dengar khotbah lagi. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, dan sudah melalui masa-masa dan sekarang di tahun yang baru. Baik. Kita buka satu bagian firman Tuhan. Memang Alkitab ini semua firman Tuhan, tetapi ada yang orang merasa dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang sangat populer. Kira-kira di bagian mana itu ya? Ya kalau di Mazmur berapa? Tadi Ibu Delvi sudah baca Mazmur 121. Biasanya itu kalau di tahun baru banyak orang suka membaca itu dan meneguhkan, menguatkan, menghiburkan ya. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini dan. Tapi ada satu yang sampai lagunya juga banyak sekali. Mazmur berapa kira-kira? Mazmur 23, ya itu sudah. Mazmur 23. Kita baca Mazmur 23 sama-sama karena ini banyak Mazmur Daud atau pemazmur menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan keluhan-keluhan, ratapan-ratapan. Tapi Mazmur 23 ini Mazmur keyakinan yang memberikan keceriaan. Ya. Mari kita baca sama-sama dari pertama. Saya baca Mazmur Daud dan kita baca selanjutnya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa. Mazmur 23 kalau kita renungkan, kita bisa renungkan dari berbagai sisi, dari berbagai segi. Dan kalau saya lihat di YouTube Makarios Vision, sudah 3 kali saya khotbah di Mazmur 23. Nah, Mazmur 23 ayat 1-6, kemudian ada Mazmur 23 ayat 4, itu sudah 2 khotbahnya. Dan sekarang kita akan melihat lagi di Mazmur 23 yang berkaitan, yang kita akan belajar pada saat ini adalah yang berkaitan dengan kita harus siap menghadapi kenyataan. Orang Kristen jangan mimpi, tapi harus bersiap menghadapi kenyataan. Wah, kalau saya bilang begitu, wah ada banyak di berita, di televisi, di bacaan-bacaan mengatakan bahwa nanti tahun 2023 tahun yang penuh tantangan. Hampir setiap tahun dibilang begitu ya. Yang lalu, wah, dari saya masih anak-anak, tahun 1998 adalah tahun yang penuh tantangan. Apalagi tahun 2012 itu bilang mau kiamat. Wah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya hari-hari hidup kita, Alkitab mengatakan memang tidak akan lebih baik dari tahun ke tahun. Oleh karena apa? Karena sudah semakin datang ke penghujung. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, penyakit makin banyak. Apalagi ada persoalan-persoalan yang makin banyak. Oleh karena itu orang Kristen itu
minta untuk jangan mimpi, tapi hadapilah kenyataan. Itulah tema khotbah saya pada saat ini. Jangan mimpi, hadapilah kenyataan. Saudara-saudara, ada dua ekstrim dalam dunia kekristenan atau di teologi. Ada yang mengatakan begini, dengan Tuhan kita akan selalu hidup dalam berkat. Dengan Tuhan kita tidak akan menderita, tidak punya masalah. Itu ekstrim pertama. Tapi ada ekstrim kedua, dengan Tuhan kita harus prihatin, kita harus menderita. Dua-dua ini tidak komprehensif. Saya tidak bilang salah, tapi tidak komprehensif, tidak menyeluruh. Jadi saudara-saudara, sebagai orang Kristen memang kita dijamin oleh Tuhan untuk disertai, tapi tidak dijamin untuk tidak ada masalah. Ya, Tuhan Yesus berkata begini, marilah kita ke seberang. Satu kali bilang ke murid-muridnya, di dalam perahu itu ada Yesus. Tapi kenapa ada gelombang? Kenapa ada badai? Bahkan murid-murid berteriak, Guru, engkau tidak peduli kami binasa, kita binasa. Jadi itu mengancam sekali. Tapi Tuhan juga ketika dia memanggil murid-muridnya, dia tidak memberikan jaminan kebutuhan itu terpenuhi. Dia tidak berikan jaminan tidak ada masalah, tapi dia memberikan jaminan ini, aku menyertai kau. Nah itu yang kita harus pelajari. Jadi ada dua ekstrim ya. Ekstrim mengatakan Tuhan kita ada dan kita akan dengan Tuhan kita akan hidup dalam berkat, tidak menderita, tidak punya masalah. Itu tidak menyeluruh kebenaran. Jadi cuma mungkin 90% benar, berarti belum benar. Ada juga mengatakan kita harus hidup prihatin, menderita. Dan memang saudara, ada teologi penderitaan. Namun Tuhan juga berjanji kita diberkati. Saudara-saudara, saya pada persiapan khotbah ini kemarin, saya menonton satu video di satu negara di Afrika. Saya mau menangis. Mereka itu makan saja sudah setengah mati. Mereka rumah itu cuma ukuran 2x3, ada satu keluarga tinggal, dan itu dari tanah liat yang mereka susun. Dan mereka makan, pokoknya saya menangis nonton itu. Jadi kalau kita hanya masalah sedikit, banyak orang Kristen lebih masalah berat. Belum lagi tantangan-tantangan yang lain. Jadi judul khotbah saya atau tema khotbah adalah jangan mimpi tetapi hadapilah kenyataan. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal 23 ini ada gambaran Tuhan memberikan satu perumpamaan, bukan perumpamaan, atau firman Tuhan menjelaskan, dia menganalogikan Tuhan adalah gembala, berarti umatnya adalah gembalaan atau domba. Pada waktu itu populer domba ya. Dan saudara-saudara, sebagai kawanan domba sang gembala, ada 3 kenyataan yang harus kita alami, yang harus kita hadapi, dan pasti kita alami, pasti kita hadapi. Mari kita lihat satu persatu kenyataan-kenyataan itu dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kenyataan yang pertama, perhatikan ayat 1 sampai 3. Kenyataan pertama, bahwa Tuhan menjamin kebutuhan-kebutuhan kita. Itu luar biasa ya. Oh haleluya. Tuhan menjamin kebutuhan-kebutuhan kita. Artinya apa saudara? Kebutuhan atau keinginan beda ke tidak? Beda ya. Beda. Tuhan kami ajar juga berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami sebanyak-banyaknya. Atau secukupnya. Tapi kita di tahun baru dan Natal makanan sebanyak-banyaknya. Ya. Waktu saya nonton itu tadi malam, kemarin saya lihat, aduh kasihan mereka makan setengah mati sekali. Mereka makan. Tapi saudara saya kasih Tuhan, menjamin kebutuhan-kebutuhan kita bukan menjamin keinginan-keinginan kita. Pernyataan pertama yang cukup mengejutkan dan kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan, yakni di dalam ayat 1, coba kita lihat ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, apa pernyataannya kalau dia gembalaku, apa? Takkan kekurangan aku. Mengejutkan tuh ini, luar biasa. Takkan kekurangan aku. Semua keperluan dicukupkan saudara. Tetapi orang berkata, tetapi kenapa saya kurang? Nah, soal kurang atau lebih seseorang sebenarnya ditentukan oleh dia merasa butuh atau tidak. Kalau dia rasa, wah ini saya butuh, tapi sebenarnya sudah terpenuhi kebutuhannya. Contoh, ada orang tertentu hamba Tuhan. Dia bilang saya makan semua,
Saya suka, tapi pergi pelayanan tidak ada ikan, dia bilang sungguh mati, tidak ada ikan sini, saya pemalas, saya pulang sudah. Dia suka makan ikan, tapi dia butuh makan saja. Ya, saya kalau pelayanan, saya yakin, saya tahu yang saya butuhkan makanan. Ada ikan kah? Tidak ada ikan kah? Ada sayur kah? Pokoknya apa yang dihadapan saja. Ya, kecuali mungkin makanan yang tidak sehat mungkin. Ya, kadang-kadang juga seperti ibu bersaksi tadi itu, ibu jaga makan. Saya juga sekarang jaga betul karena memang kadang-kadang saya icip-icip dikit. Karena kalau saya makan itu bukan kebutuhan saya lagi, itu sudah keinginan saya. Dia bilang kalau makan cuma sampai di mana? Senang enaknya sampai di sini. Setelah dibawa sudah, kalau itu bukan kebutuhan berarti sakit. Bagaimana Pak Dokter? Mana dokter yang satu lagi? Betul? Betul ya? Jadi saya sudah pensiun dari beberapa makanan, termasuk durian saya pensiun dulu. Sudah jadi alumni. Tapi dia bilang kalau ada sedikit kayak, ya paling icip begini saja, bukan dalam rangka. Dulu kan waktu masih kecil, saya makan durian 4 biji, bukan 4 di dalam, 4 buah aja. Ya, di kampung. Setelah itu lihat ada manggis, naik lagi, makan manggis lagi. Setelah itu cuma pulang ini, mau ke sekolah, ada langsat, naik lagi, makan langsat. Baru tidak ada tas, toh. Isi kaos, baru isi langsat di sini. Jalan, sambil jalan pulang ke rumah, cuma cuci muka langsung ke sekolah. Tidak pakai sandal, memang karena tidak ada sandal, tidak sepatu apalagi. Nah, saya kembali ke kebutuhan. Saudara-saudara, semua kebutuhan dipenuhi, semua keperluan dipenuhi. Ini janji, takkan kekurangan aku. Tapi saudara, saya melihat di sini ada 2 hal keperluan yang dimaksud di sini. Pertama, keperluan jasmani. Kita perhatikan ayat 2 dikatakan seperti ini. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini jaminan kebutuhan terpenuhinya kebutuhan jasmani. Tapi saya dengar khotbah ada hamba Tuhan bilang, dia tidak bilang begini, ia membaringkan aku di atas rupiah. Nah, rupiah atau uang. Ia membaringkan aku di padang uang. Bukan. Kita harus cari di padang rumput hijau ini. Rumput artinya apa? Itu makanan. Artinya kecukupan kita banyak kali, saudara. Makanya di teori-teori mengatakan ada teori kebutuhan. Kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu apa kalau secara jasmani? Makan, minum, tempat tinggal ya, atau pakaian juga primer. Tapi kadang-kadang kita lihat satu orang, ini orang ini dia pakai baju itu terus, tapi dia senang. Kenapa kita yang sewot? Ya kan? Coba di Indonesia ini ada orang yang kaya raya, tapi kelihatan baju itu terus dia pakai. Ya, Pak Prabowo toh, baju macam itu terus dipakai, tapi padahal tidak. Saudara, kita juga datang kita sudah pakai ini, dan tahun baru kita pakai ini. Coba kalau cuma satu orang yang pakai ini, saya pakai Natal, masa saya pakai tahun baru lagi. Tapi karena kita semua pakai, aman kan? Nah, ternyata apa yang kita rasa itu sebagai satu keperluan, itu tergantung juga apa kata orang. Nah, saya lanjut lagi. Nanti kalau sudah mau. Jadi keperluan jasmani di sini adalah berkaitan dengan hal-hal yang primer, makan, minum. Tapi bukan berarti Tuhan sudah di. Tapi kita harus mengupayakan. Kita harus lihat secara menyeluruh, komprehensif. Wah, Tuhan menyediakan keperluan. Jadi apa? Saya hanya puasa, berdoa, menyanyi, puji Tuhan. Datang, pokoknya. Dan kau tidak kerja, tidak bisa. Alkitab mengatakan Kejadian pasal 3, dengan berpeluh engkau akan makan. Dan berpeluh kan. Kemudian kita lihat juga di dalam Tesalonika mengatakan yang tidak kerja tidak boleh makan. Tetapi di Filipi pasal 1 yang saya khotbah waktu di Duka, ada saatnya kita istirahat, Tuhan angkat beban itu sudah selesai, tidak usah kerja lagi. Itulah sebabnya sebelum meninggal kerjalah, supaya orang lihat setelah meninggal sungguh mati. Pak Ratek itu dia tipis tuh rajin, dia kerja terus. Tapi jangan sudah sakit ajar lagi, kerja lagi. Itu namanya jadi hamba kerja ya. Itu ada orang bilang gila kerja. Lanjut ya. Kemudian air tenang, jadi makan minum terpenuhi. Tetapi ada hal lain, ayat yang berikut, ayat yang ketiga, ini sangat penting. Dia juga memenuhi keperluan rohani, menyegarkan jiwa. Ada jiwa-jiwa yang dahaga,
datanglah kepadanya. Tadi Mama Ibu bilang Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu kan berkaitan dengan masalah jiwa. Ada sedikit pergumulan persoalan atau ada banyak persoalan, itu Tuhan akan segarkan. Datanglah kepada Dia. Ada lagu lama dikatakan, ada ceritakan saja kepada Yesus apa semua yang kau rasakan, yang kita rasa. Kalau saya ganas dengan siapa tua karena dia tidur ngorok itu sampai nanti bisa tidur, ya ceritakan saja kepada Tuhan. Tuhan berikan saya kesabaran, karena memang begitu kenyataannya. Iyalah, kita berubah bagaimana, tidak bisa. Yang belum menikah tidak tahu itu, yang kita sudah menikah yang sudah tahu. Nah, kalau saya tidur duluan puji Tuhan. Tapi kalau ibu yang tidur duluan, ada ibu juga ada bunyi. Jadi saya punya teknik. Kalau ibu sudah mulai bunyi, bunyi kan lain-lain. Saya punya bunyi lain, ibu bunyi lain. Jadi kalau saya langsung pegang ibu punya testa, saya langsung mungkin rasa ada belayan, langsung tenang. Saya kalau pegang ibu saya cepat tidur. Tapi masalahnya itu kalau tidak pegang itu, ya tidur bagaimana ya? Tapi saudara, yang saya beritahu adalah apa yang kita rasakan. Kita marah dengan seseorang, daripada jadi konflik dengan dia, ceritakan saja kepada Tuhan. Saya banyak kali itu, Pak, tidak bisa, tidak sesuai dengan saya. Itu kan dengan saya, dia juga belum tentu. Saya kasih tahu Tuhan, saya tidak sesuai. Saya curahkan saja, menyegarkan. Kemudian ada lagi ini, ia menuntun aku di jalan yang benar. Nah ini berkaitan dengan mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan dari lepas hari. Tantangan kita adalah tantangan bukan hanya tantangan pergumulan jasmani atau makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tetapi kadang-kadang kita mau ikut kebenaran, tapi orang lain semua di sana. Saya mau ikut yang banyak orang atau ikut kebenaran. Tuhan akan menolong kita di jalan yang benar. Makanya ada lagu juga yang berkaitan dengan yang katakan, tuntunlah kami ke jalan yang benar. Ada lagi, oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Siapa yang takut jalan tahun 2023? Berdoa seperti itu. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Terus terang saja, ku tak berani. Kan perasaan dicurahkan. Saya tidak berani jalan tahun 2023. Saya tidak berani untuk pergi tembak dia. Saya tidak berani untuk maju bersaksi di depan. Saya tidak berani. Katakan saja kepada Tuhan. Saya pada waktu awal-awal, jadi awal-awal bertobat, kalau diskusi mata pelajaran saya suka, apalagi kimia dan biologi. Wah, saya suka itu. Fisika bukan kimia. Fisika dan biologi. Wah, itu top bisa. Kalau mau presentasi saya bisa, di SMA lancar. Tapi suatu kali kalau diangkat untuk memberikan sambutan atau apa, saya tidak bisa. Lutut baku toki. Jadi saya bicara itu suara hampir tidak mau keluar. Dan saya berdoa, Tuhan, saya mau jadi pengkhotbah. Bagaimana bisa pengkhotbah berdiri di depan untuk keluar suara, saya tidak bisa. Dan saya kasih tahu Tuhan perasaan saya. Pas tamat sekolah teologi, saya langsung ada KKR di kampung-kampung. Wah, itu kan luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih oleh Tuhan, Tuhan akan menuntut kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Ini salah, dia akan bilang, ini salah. Jangan ikut jalan yang salah. Ini yang benar, ikut yang benar. Nah, Tuhan akan menuntut. Tapi kalau kita jalan sendiri, saya kuat. Di Korintus bilang, jangan kau anggap diri kuat, nanti kau jatuh. Wah, saya kuat, kau mampu. Kau pernah di 55? Oh, bisa itu kecil saja. Saya kan imannya kuat. Iya, iman kuat 1-2 hari. Hari ketiga, hari keempat. Kelepek-kelepek langsung. Lebih jangan. Ada satu teman saya, dia bawa saya ke satu tempat di Yogyakarta. Dia bilang, Dolphy, kau melayani di sini. Di bawah, saya tidak usah sebutkan nanti yang orang Jogja tahu tempatnya itu. Itu tempat PSK. Dia tidak kasih tahu saya. Saya masuk baru saya mulai PA. Ini Dolphy Rantak yang masih muda, umur 22 tahun. Selesai PA berdoa, baru ini kan nama-namanya sudah diberitahu saya. Ini
si ini kok tidak ada. Mereka tertawa dan bilang, Mas Dolfi, dia lagi kerja. Saya bilang, oh kerja apa? Dia tertawa cekikan. Oh kerja ini PSK itu. Kemudian saya tanya teman saya, kenapa kau bawa di sini? Kenapa kau tidak melayani di sini? Dia bilang, saya itu latar belakangnya dari situ, jual-jual perempuan. Jadi saya itu punya kelemahan, tidak bisa, saya lemah. Jadi kau yang kuat begitu. Saya juga terkuat, tapi saya akan melayani. Oke, minta pertolongan Tuhan. Saya juga pernah melayani di 55 dengan Bapak Pendeta Jeffrey Terror. Tapi saya bilang bawa istri, jadi ikut. Nanti keluar dari situ bapak bilang, ih pendeta dua sepasang kot baju kok berapi-api, tapi keluar dari situ. Dan tidak tahu kita pergi melayani orang. Tapi itu sudah lama sebelum saya kuliah S2. Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan menuntut kita. Mengapa pada kenyataannya tidak jarang orang-orang Kristen mengalami kekurangan? Ada beberapa penyebab, saudara. Ada mungkin karena dia mengejar keinginannya, bukan keperluannya. Tetapi kadangkala nanti kita akan lihat yang kedua, garis besar yang kedua. Kenyataan yang kedua, ayat 4-5. Kita baca ulang. Ayat 4-5. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, kenyataan yang kedua yang orang Kristen harus tahu ialah kadang-kadang Tuhan membawa kita melewati lembah kekelaman. Sekali lagi, kadang-kadang Tuhan membawa kita melewati lembah kekelaman. Istilah-istilah lembah kekelaman, kemudian ayat 5, menyediakan hidangan di hadapan lawan. Nah tuh, di hadapan lawan. Tapi ada yang terjemahan lain mengatakan, engkau membuka meja makan di hadapan lawan. Jadi ada meja makan ini, ada lawan, kita makan di depan lawan. Itu dengan tenang. Saudara yang saya kasih Tuhan, ini berarti apa? Ini sedang berbicara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan. Tadi malam baru beberapa menit kami berdoa, engkau menyertai kami 2022. Masih beberapa menit itu, belum sampai 10 menit. Ibu jatuh. Dan memang agak bagi saya buat saya khawatir. Wah, lumpur semua, saya peluk. Ibu angkat, saya perlu dengan lumpur lagi. Nah, saya juga bingung. Dan saya beritahu, ini Tuhan mengizinkan masa-masa sulit. Ya, kami bilang, mungkin kami saya bilang, Tuhan dua tidak tahu apa-apa soal ini, jadi saya gosok milik saja dalam nama Yesus. Gosok dengan cinta. Cinta suami dan cinta Tuhan. Ya, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Kadang kita mengeluh berkenaan dengan kebenaran yang pertama tadi. Tetapi pada kenyataannya kita mengalami banyak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita harus kerja keras. Kadang-kadang dalam kerja keras kita itu, kita harus ada keringat, ada luka, ada darah. Ya, kita kadang-kadang kerja kan, orang kalau tadi juga kerja, tangan itu terpotong. Ya saya terpotong karena tanam-tanam itu ada. Kaki juga kan dulu anak-anak belum terlalu tahu itu toh. Kemudian diurus ternak, ya banyak kali luka. Ini kemarin juga kuku sampai gitar kemarin juga agak sulit. Nah kadang-kadang Tuhan begini, kenapa begitu keras? Dan saudara-saudara saya kasih Tuhan, mungkin saat itu kita sedang melewati lembah kekelaman, mungkin. Tetapi tahukah saudara, tahun 2022 sama dengan tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya, kita juga telah melewati lembah kekelaman, tetapi Tuhan memberikan jaminan bagi kita. Lembah kekelaman itu satu kenyataan. Dan ketika, wah kenapa saya sudah setia, saya melayani, saya memberikan ini, saya beri itu, kenapa Tuhan saya mengalami kesulitan berat seperti itu? Jangan berkata seperti itu, karena di saat-saat seperti itulah Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman. Lembah kekelaman adalah lembah yang dapat membuat kita cemas. Lembah kekelaman adalah lembah yang dapat membuat kita khawatir, takut, berputus asa. Lembah kekelaman adalah lembah air mata, lembah tangisan. Bahkan di saat seperti itu mungkin kita merasa bahwa kenapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Ada saat-saat seperti itu. Tetapi saudara, seperti saya kasih contoh yang lalu. Ada anak-anak menangisnya sampai dia tidak bisa cerita apa-apa.
tapi di pelukan ayah atau di pelukan mama. Pernah lihat anak-anak seperti itu? Tapi ketika kita dekat anak itu, kita peluk saja. Dia tidak bicara apa-apa, dia hanya nangis saja. Bapak juga tidak bicara apa-apa, hanya mendekap saja. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita seperti itu. Kita sudah berdoa, tidak ada jawaban. Kita kadang-kadang sampai tidak mau berdoa lagi, tetapi masih tetap dalam dekapan Tuhan. Itu lembah kekelaman. Tahun lalu ada pernah melewati lembah kekelaman? Ya. Kalau Tuhan sudah pimpin kita lewat, masa Tuhan akan biarkan kita sekarang terperangkap di lembah kekelaman? Tidak mungkin, saudara. Bersama Tuhan kita akan bertemu dan berhadapan dengan lawan-lawan kita. Ayat yang kelima. Kita akan bertatap muka dengan mereka yang memusuhi kita. Kita tidak dapat menghindari pertemuan dengan mereka-mereka yang benci dengan kita. Atau kenyataan dalam kehidupan di mana ada musuh-musuh yang akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10b. Itu iblis kan? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan bisa saja dia juga memperalat dan memakai orang-orang tertentu. Dan kita akan berhadapan dengan semua itu. Saudara-saudara saya kasih Tuhan. Namun demikian, ada 3 hal yang seharusnya dapat mengusir ketakutan dan kecemasan kita. Mari kita kembali ke ayat yang keempat. Ada 3 hal yang harusnya dapat mengusir ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, keputusasaan kita. Yang pertama, yang tepat apa? Penyertaan Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Katakan kiri kanan, tidak usah takut, Tuhan bersama kita. Dalam ucapan selamat tahun baru keluarga, saya tulis di bawah itu Immanuel. Supaya kita ingat ya. Immanuel, ada 2 Immanuel, saya tahu Immanuel. Yang kecil dan yang besar. Immanuel artinya apa? Tuhan. Immanuel 2 jawab dulu. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Jadi kalau Allah beserta kita, nama Immanuel, pas membuat sesuatu yang dosa, aduh Allah beserta saya, siapa namanya? Amin. Kalau namanya Yosua, Yohanes, mulai mau cukup hati. Yohanes itu penuh dengan kasih. Kalau saya namanya Adolf. Adolf itu artinya serigala. Jadi kalau pas marah, aduh saya ini serigala jadi, tapi serigala yang dimakan. Saya juga bingung, namanya Adolf itu artinya serigala kan. Tapi dalam bahasa Yunani Adolf itu dari Adolphos, artinya saudara. Dalam bahasa Inggris ada brother, tapi juga dalam bahasa Inggris ada brethren, itu bahasa lama. Itu saudara seiman. Nah, kita lanjut. Jadi penyertaannya. Yang kedua, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Yang kedua, gadamu dan tongkatmu. Ini menjelaskan tentang tuntunannya. Tuntunannya, tongkat toh. Tongkat itu untuk menuntun. Ada cerita beberapa penafsir atau literatur menjelaskan domba itu dia punya mata ada buram-buram. Jadi kalau di lembah kekelaman kan agak gelap lembahnya kan. Dia tidak bisa lihat baik. Jadi caranya domba gembalanya akan toki-toki itu, dia tongkatnya tek tek tek. Domba yang di bagian depan yang dengar, Dora ikuti suara itu tek tek. Domba di belakang ikuti teman-temannya yang tidak dengar ya. Biasa kan domba ikut beriringan. Memang ada juga domba yang nakal yang lari kiri kanan. Saya tidak mau cerita lagi anak domba yang kesempatan di kaki, nanti yang lain takut lagi. Tuk tuk ikuti. Itu tuntunan. Kita juga tidak perlu khawatir oleh karena apa? Ada gada. Gada ini alat dipakai untuk menghalau binatang buas, untuk menghalau serigala kah, singa kah, atau bahkan perampok yang akan mencuri domba-domba ini. Itulah perlindungannya. Jadi saudara, dengan adanya 3 jaminan ini, yaitu apa tadi? Ada jaminan penyertaan, ada jaminan tuntunan, ada jaminan perlindungan. Dan dari jaminan ini seperti pengalaman Daud. Daud bilang begini, ia menyediakan hidangan di hadapan lawan. Artinya apa? Saudara-saudara, kalau misalnya saya kasih contoh, tidak usah lawan. Di sini misalnya ada yang baku marah sampai mati saja jengkok. Ada orang begitu kan tidak? Ada toh? Pokoknya sampai mati, jangan jengkok. Karena kau bilang sampai mati, besoknya kau mati. Tapi gak mati itu. Kalau mati bagi orang Kristen kan berharga di mata Tuhan. Tapi kalau mati dalam keadaan emosi gimana? Tuhan sedih ya.
Nah, contoh, wah, akhirnya satu kali ada acara mau makan-makan. Semua sudah duduk. Tinggal satu kursi kosong di hadapan orang yang dia benci ini, di hadapan lawan. Waktu kau makan, kira-kira makan bagaimana caranya? Bisa pelan ke tidak? Baru orang lagi yang bikin ganas ini sampai dia ganggu-ganggu. Kamu bisa makan atau makan itu emosi. Tapi di sini Daud bilang, engkau menyediakan apa ayat 5 hidangan. Itu istilahnya ada yang bilang engkau menyediakan meja, di atas meja ada hidangan dan kau makan di hadapan lawan, kau makan sama dan kau makan sambil kira-kira musuh ganas ke tidak ini. Kamu tenang tapi musuh emosi. Bisa bicara dia. Tapi ini cuma ilustrasi gambaran yang menjelaskan tentang apa? Ketenangan yang Tuhan berikan. Jadi ketenangan sehingga sanggup menikmati hidangan di hadapan lawan. Ada sukacita. Dalam Mazmur lain, secara khusus Mazmur 34, coba kita lihat Mazmur 34 ayat 5 sampai 6. Mazmur 34 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegetaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Daud mengatakan ia tetap segar, dia tidak loyo, apalagi malu tersipu-sipu. Ya, jadi dia di tengah persoalan, pergumulan, tantangan, dia tetap segar, tidak loyo, apalagi malu. Mungkin itu yang Tuhan beri kepada saya, itu keistimewaan. Saya bersyukur puluhan tahun itu bergumul dengan sakit. Kadang-kadang Tuhan sudah bisa. Tadi malam saya rasa demam lagi, tadi malam. Saya bilang, ini mungkin demam ini lah. Periksa asam urat tuh 8, waduh tinggi sampai. Mau minum obat, baru saya baca, saya biasa jadi dokter lagi periksa-periksa di tanya Om Google ke Tante Google ke Oma Google. Ada orang yang sakit jantung juga, hati-hati minum allopurinol. Jadi saya bilang, Mas, saya tidak meminum, nanti minum air saja baru batasi, tidak akan makan ini dan seterusnya. Tapi rasa demam. Saya sampai mau persiapan agak sulit. Tapi saudara-saudara, dari pengalaman pelayanan, pengalaman kehidupan saya, ada saat-saat tertentu. Dan orang tidak menyangka kalau yang pimpin mereka yang sedang berkhotbah, sebenarnya sedang bergumul dengan sakit. Tapi ini, Daud, dia segar, tetap segar, tidak loyo, apalagi menjadi malu tersipu-sipu. Satu saat, saya salam dari seorang ibu, saya tahu saya lebih tua dari dia. Baru saya salam, dia bilang, jadi anak melayani mana? Saya dalam hati, sudah mati dipanggil saya anak, berarti saya kelihatan segar ke apa ya? Padahal dari sisi umur saya lihat, sepertinya saya lebih tua. Kadang orang, ada juga yang panggil kakak, Ais, kakak Dolphy, kakak Opa. Saudara, ini bukan masalah tampilan awet muda atau tidak, tetapi di mana di dalam diri seorang percaya ada sukacita, ada semangat, dan tidak malu tersipu-sipu. Artinya tidak, saya bisa. Ya memang terbisa, bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Saudara, kenyataan lain yang paling menghibur, kita hanya akan melewati lembah kekelaman. Ayat 4 bilang gitu toh. Coba kita baca ulang ayat 4 bagian pertama. Sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku, oke, stop dulu. Sekalipun aku apa? Kalau orang berjalan, dia pindah tempat tidak? Pindah toh? Dia tidak bilang ini. Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, tidak. Sekalipun aku duduk di lembah kekelaman, tidak. Tapi sekalipun aku berjalan, ini penghiburannya, lembah kekelaman, persoalan, pergumulan, tantangan, itu adalah bukan tempat kita. Itu hanya yang akan kita lewati saja. Itu akan kita lewati saja. Itu kita bisa lihat nanti di garis besar yang ketiga. Tempat tinggal kita bukan di lembah kekelaman. Katakan kiri kanan, tempat tinggal kita bukan di lembah kekelaman. Semangat, katakan, tempat tinggal kita bukan di lembah kekelaman. Dari tenang, lembah kekelaman tahun 2022, stop situ sudah.
Tapi 2023 mungkin lembah kekelaman yang lebih panjang lagi atau lebih pendek. Pilih yang mana, lembah kekelaman yang lebih panjang untuk dilewati atau lebih pendek? Lebih pendek lah. Saya juga lebih pendek. Jangan bilang, Bapak punya iman jadi kita pilih lembah kekelaman yang panjang. Sombong ke apa itu? Saya kalau Tuhan izinkan melewati lembah kekelaman, Tuhan kalau boleh pendek saja. Kalau boleh tak? Tuhan Yesus kan berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripada. Tetapi itu semua kehendak Tuhan. Kenyataan yang ketiga. Jadi kenyataan pertama tadi itu apa? Kenyataan pertama, Tuhan menjamin kebutuhan-kebutuhan kita. Yang kedua, kenyataan yang kedua ialah kadang-kadang Ia membawa kita melewati lembah kekelaman. Kenyataan yang ketiga, ayat 5b sampai ayat 6. Ayat 5b. Engkau mengurapi, sama-sama baca, 1, 2, 3. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebenaran yang ketiga, Ia mau menjadikan kita saluran berkat. Luar biasa. Sekali lagi, Ia mau menjadikan kita saluran berkat. Bila kiri kanan, kamu dijadikan saluran berkat oleh Tuhan. Baru bilang, saya juga. Jangan kau hanya bilang kamu. Kau saluran berkat, saya penerima berkat. Terus kau saluran berkat atau penerima berkat? Bilang dua-dua. Jadi saudara, Ia mau menjadikan kita saluran berkat. Saudara-saudara, ada istilah dalam ayat 5 dikatakan pialaku apa? Bukan pialaku terisi setengah. Tidak, orang Kristen tidak ada seperti itu. Pialaku penuh, bukan hanya penuh, tapi apa? Melimpah itu artinya apa? Dia terbuang-buang, no? Berarti kalau penuh baru melimpah kiri kanan. Saya ingat dulu kami kalau petik cengkeh di Manado itu biasa kami kalau musim cengkeh kan, wah itu namanya abas coklat. Kita naik, baru biasanya kalau orang pungut di bawah, ada yang kalau pungut dia punya, tapi ada yang dibeli oleh yang punya pohon. Ada tukang petik di atas yang murah hati, tapi saya juga pikir dia tidak boleh begitu. Dia petik baru dia kasih buang. Biasanya yang petik di atas suaminya, terus ada istri yang pungut-pungut di bawah, jadi ya itu curang namanya. Tapi ada orang yang karena banyak itu terbuang-buang. Nah karena dia melimpah, berarti orang lain di kiri kanan menikmati. Ini sedang berbicara apa? Ini sedang berbicara kalau Tuhan berkati kita, kalau Tuhan limpahkan berkat kepada kita, itu limpah. Sehingga orang lain bisa untuk menikmati. Sekarang orang bilang, tidak cukup. Dia dapat 10 juta, saya hanya 1 juta. Saudara, itu semua tergantung dari bagaimana cara kita melihatnya. Waktu kami kuliah di Jogja, saya dapat 45.000 per bulan. 45.000. Banyak sekali ya itu. Bulan itu tahun 85 itu banyak. Tapi ada teman saya dapat 150.000. Saya makan pagi setengah, nasi setengah dan sayur. Nasi sayur setengah tambah tempe 1, harganya 100 rupiah. Teman saya itu dia makan ayam. Hampir tiap hari dia makan ayam. Mungkin 500 kan. Tapi dia selalu mengeluh, tidak ada uang, don't punya uang kah? Kau dapat 150.000, saya dapat 45.000. Saya tahu, saya makan nasi setengah, kemudian biasanya saya dapat 45.000, saya sisihkan per puluhan. 7.500 per puluhan. Saya tidak bayar 10%, tapi lebih daripada 10%. Kemudian sisanya 37.500 kan sisanya kan. Nah, itu saya sisihkan beli buku dulu. Beli buku sekian. Kemudian saya sisihkan tabung sedikit. Dari dulu saya sudah belajar nabung. Uang sisa itu yang pakai makan dan pelayanan dan persembahan. Nah, saudara. Tapi yang satu dia artinya sedang bicara apa kepada kita? Sedang berbicara tentang perilaku kita. Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Dan ketika Tuhan memenuhi kebutuhan kita, kalau ada orang di sekitar kita, mungkin kita kurangi sedikit yang kita makan, kita bisa bagi kepada mereka yang kurang. Amin. Bisa kan tidak? Karena Kevin dan Christian yang di Jogja itu kalau lihat, aduh teman ini kok kedokteran tapi kok buka pucat terus. Pastikan dia itu kurang makan. Lebih baik kau belikan dia sedikit kan, kamu udah ganti-gantian. Amin. Waktu saya kuliah di Jogja,
ada 2 orang yang biasa makan dengan saya. Saya makan setengah, mereka 2 makan setengah. Ya, bayangkan nasi 1 baru bagi setengah, mereka setengah. Kemudian saya kena alergi, jadi saya makan pisang saja 1, mereka 2 baku bagi saya punya. Tidak tahu mereka berdoa supaya Dolphy dia sakit alergi terus pedo yang makan sapu nasi kah? Tidak tahu. 6 bulan. Tapi kalau kami ketemu kami senang, kami cerita, wah kamu pendeta besar sekarang saya ini pendeta besar juga, pada besar. Tapi dulu makan, wah itu cerita itu enak. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dikatakan juga begini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi orang Kristen yang diberkati, ada kebajikan, kemurahan. Kebajikan itu artinya dia peduli dengan orang lain. Dan memang Tuhan, sudah apa artinya hidup kita kalau kita cuma kita sendiri toh? Apa artinya hidup kerja, dapat uang, kita santai, cuma kita saja. Tapi sudah dari berbagi kita akan mendapat lihat sukacita. Tapi ketika Tuhan izinkan juga kita menerima berkat, terimalah dengan sukacita. Karena itu akan membuat orang yang memberi bersukacita. Ya kan? Benar ke betul? Dulu saya baru jadi hamba Tuhan, saya juga kaget-kaget. Setiap kali selesai gereja, rame-rame, ini orang ibu-ibu datang, biasa kan bendahara ibu, wah saya malu, saya langsung lari pastor ini ke atas. Wah, saya malu. Tapi saya pikir juga, Tuhan, kalau saya terima, mereka bersukacita dan mereka diberkati, karena kita berdoa untuk diberkati. Jadi jangan cuma bilang begini, saya terima, saya memberi saja. Tapi kita juga harus siap menerima. Memang Alkitab berkata terlebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Tapi artinya orang yang menerima juga berbahagia kan. Jadi belajarlah untuk menerima atau menerima. Belajar dulu untuk menerima. Wah ini pendeta ini kokot apa lagi. Ini sudah bicara tentang saluran berkat. Coba kita semua Tuhan pakai jadi alat saluran berkat. Tapi tidak ada yang bisa terima. Pernah kami ada orang bawa bantuan. Pakai layak pakai. Waktu dibawa, tiba-tiba dia bilang, kamu kira kita orang ini orang apa? Kasih baju macam begini. Kita juga hati kan, aduh. Jadi kita kalau mau bawa, kita hati-hati dulu, kita cek, itu perlu kan tidak. Baju-baju layak pakai ini. Tapi pernah kita bawa, karena tidak periksa, ada bawa di satu tempat di pedalaman. Mama yo, di situ ada pakaian yang sudah sobek, tapi juga ada pakaian ibadah dari saudara yang lain. Saya bilang, wah, itu tidak periksa ini. Baru ada juga topi yang sudah sobek, ada gigi tikus. Nah itu kan namanya kalau kita kasih begitu kan menghina juga. Nah saudara-saudara saya kasih Tuhan, itulah 3 kenyataan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Kenyataan pertama tadi apa? Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, keperluan kita, bukan keinginan. Yang kedua, kadang-kadang Dia izinkan kita melewati lembah kegelapan. Masalah kesulitan, persoalan, tantangan, itu sesuatu yang lumrah bagi orang percaya. Bahkan Tuhan melatih kita untuk semakin kuat. Tapi kenyataan yang ketiga, Ia mau menjadikan kita saluran berkatnya. Supaya apa? Supaya namanya dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan yang mempunyai firman, yang telah menyertai dan memberkati kami sampai pada saat ini. Tahun-tahun silih berganti, hari-hari lewat begitu saja, tetapi kami mengucap syukur karena Engkau menyertai kami. Kadang-kadang Engkau juga mengizinkan kami melewati lembah kekelaman, tetapi kami mengucap syukur Tuhan telah menolong kami menjadi kuat. Dan terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau beri, dan kesempatan juga yang Kau beri bagi kami untuk menjadi alat saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.